Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat kesayangan aku, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Kali ini tutorialnya tentang tas pesta. Jadi tas pesta ini pakai benangnya bling-bling ya aslinya, tapi di foto atau di kamera tidak terlihat, tidak begitu tampak bling-blingnya ya. Jadi tas pesta ini motifnya bubble stitch ya, simple, hanya butuh kerapihan. Ini dipermanis dengan handle-nya mutiara ya. Oke sayangku, cantik kan? Ini puringnya hanya polos gitu ya, kebetulan ada dasar batik sisa buat rok ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan benangnya sesuai selera aja ya, benang yang ada ya. Motifnya bubble stitch. Oke, yuk kita simak cara buatnya ya. Agar berkesan lebih wah ya, itu teman-teman aku sarankan pakai benangnya yang bling-bling ya, yang mengkilap gitu ya. Ini ada glitternya ini benangnya. Tapi di sini kameranya nggak menangkap glitternya ya. Ini sebetulnya ada glitternya, jadi kesannya lebih bling-bling, lebih mewah ya. Nah, ini kuncinya juga biasa. Kalau teman-teman bisa lebih keren, lebih cantik ya, kalau ada pilihan kunci penutupnya. Untuk innernya biasa aja, polos. Kemudian untuk bentuknya supaya lebih bagus, dilapisi plastik kanvas. Nah, teman-teman kalau ada aksesoris yang lebih keren untuk kuncinya, teman-teman boleh pakai ya. Jadi meskipun hanya bubble stitch, akan lebih keren hasilnya. Yuk kita simak. Ini teman-teman panjang tasnya sekitar 19 atau 20 ya, 19 cm ya. Ini tingginya kita ukur sekitar 12 cm. Dan lebar alas sampingnya ini sekitar 4 cm. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman usahakan buatnya seperti ini kalau ingin sama, atau ingin lebih besar atau lebih kecil, sesuaikan selera ya. Nah, ini saya benangnya pakai pildar ya, ada glitternya. Karena benang untuk badan tasnya habis, jadi untuk sisi kirinya saya pakai benang ini. Karena ternyata untuk badan tasnya benangnya nggak produksi lagi, karena ini koleksi benang saya udah lama banget, baru kepakai sekarang. Nah, tas ini diawali ya dengan kita bikin 37 chain. Ini bubble stitch ini kelipatan 4 ya, tapi ini saya bikin 37 chain ya. So, setelah kita bikin 37 chain, kita bikin HDC di stitch yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita menggunakan pakai HDC ya, nggak pakai single crochet. Saya pakai HDC, sudah dicoba pakai single crochet, ternyata lebih cantik kalau pakai HDC. Tadi kita awali dengan 37 chain. Kemudian karena kita pakai duanya untuk pondasi pertama, jadi berkurang 2, jadi tinggal 35. Nah, kita lihat nih ya. Jadi bubble stitch pertama itu dimulai dari kita membuat 3 HDC dulu. Baru kita bikin bubble stitch, yaitu 5 DC together ya. 5 DC together dalam satu stitch. Seperti ini ya. Jadi kita ada 6 loop di atas sini ya, di hooknya. Kemudian kita tarik full, bikin satu rantai supaya terbentuk
Nah, jangan lupa pakai jempol ya, didorong supaya lebih menonjol bubble-nya. Kemudian kita bikin HDC di next stitch. Jadi ini motifnya seperti ini sayangku. Untuk pertama motif bubble-nya kita awali dengan bikin 3 HDC. Oke, kemudian kita bikin bubble stitch-nya. Lalu setiap bubble kita kasih jarak 3 HDC. Oke? Aku ulangin ya sayangku. Jadi ini kita bikin rantai 37. Oke. Kemudian kita bikin HDC di rantai ketiga. Jadi kita hilang 2. Jadi nanti jumlah HDC-nya, ingat ya teman-teman selalu hitung ya supaya nggak nggak kehilangan atau ada tambahan HDC ya. Jadi selalu kita hitung ada 35 HDC. Nah, baris pertama bubble-nya kita awali dengan membuat 3 HDC. Oke? 3 HDC di 3 stitch. Lalu kita bikin bubble stitch. Bubble stitch itu adalah terdiri dari 5 double crochet ya. Jadi bubble stitch itu ada 5 DC together. Nah, ini kita selesai sampai ujung. Yang mana di baris pertama ini untuk bubble-nya 3. Diawali 3 dan diakhiri 3. Oke? Simak ya sayangku, karena ini pola dasarnya. Nanti teman-teman lanjutkan tingginya sesuai tinggi yang teman-teman inginkan. Oke? Nah, ini kemudian kita bikin satu rantai, balik, putar, turn. Kemudian kita bikin HDC. Nah, ini kita bikin HDC-nya. Perhatikan ya sayangku. Kita sambil hitung ada 35 totalnya. Jangan salah ya. Jadi kita bikinnya di sini. Sementara yang di bubble ini kita nggak bikin HDC ya. Kita bikin di sininya. Di sebelahnya sini ya. Oke? Jadi di rantai yang mentul bubble stitch-nya itu nggak kita bikin HDC. Nah, kita bikin HDC-nya di sini. Perhatikan sayangku, cintaku. Sini. Kemudian di sebelah bubble-nya sini. Nah, ini. Oke. Lalu di sebelah bubble belah sini. Jadi di bubble-nya sendiri yang tadi kita bikin satu rantai nggak kita bikin HDC ya. Nah. Jelas ya sayangku? Tuh ya. Jangan lupa dihitung. Karena kalau tidak dihitung nanti kadang kita kurang ya. Atau kelebihan. Rantai di bubble-nya kita tusuk juga. Padahal nggak usah ya. Yang tadi kita bikin satu rantai itu loh. Supaya gelembung mentul, menul ya. Menul. Nah. Nanti pola dan seterusnya ya sayangku. Jadi setelah kita bikin bubble, kemudian kita bikin rantai 1, kemudian balik atau putar. Lalu kita bikin HDC in every stitch. Oke? Setelahnya kita bikin bubble-nya. Jadi bubble-nya itu motifnya ada 8 bubble ya untuk baris pertama. Oke. Kemudian kita bikin HDC. Lalu setelah bikin 8, bikin HDC, baris selanjutnya motifnya bubble-nya ada 9. Jadi 8, 9, 8, 9 dan seterusnya. Nah, yang motif bubble-nya ada 8 itu kita awali dengan membuat 3 HDC, kemudian diakhiri dengan 3 HDC juga. Nah, kalau yang 9 itu diawali hanya kita membuat 1 HDC. Jadi setelah kita balik ya, rantai 1 balik,
itu kita bikin HDC 1 kali, kemudian di berikutnya kita bikin bubble-nya seperti ini. Nah, seperti itu ya sayangku cintaku. So, kesimpulannya motif bubble-nya itu 8989. Oke? Untuk tingginya sesuaikan dengan selera teman-teman, mau setinggi apa. Nah, polanya seperti itu. Kalau yang 8 diawali dengan 3 HDC baru bubble. Kalau yang 9 kita bikin diawali 1 HDC dulu, kemudian baru bikin bubble-nya. Selalu diberi jarak dengan 3 ya. Untuk hasil bubble yang lebih menonjol, menul, jangan lupa dorong pakai jempolnya. Jadi pakai jempol teman-teman ya. Didorong supaya lebih melendung. Apa sih? Lebih menul kalau kata orang Jawa ya. Lebih menul. Gitu. Seperti itu ya sayangku cintaku. Semoga jelas. Supaya lebih kokoh hasilnya kita lapisi dengan plastik kanvas. Jadi hasil darajutan tadi ya motif bubble kita taruh di atas plastik kanvas, lalu kita ukur ya mau tinggi berapa. Oke, jadi lebarnya sudah bisa dikira-kira ya berapa kotaknya. Nah ini yang aku punya itu untuk tingginya dibikin 27 kotak. Untuk alas sampingnya 8 kotak. Tandai dengan peniti ya, seperti ini dengan penanda supaya kita tahu bagian mananya untuk tingginya dan alasnya ya. Untuk alas sama untuk alas atas, alas bawah itu harus sama 8 kotak. Itu 27 kotak ya. Ini 8 kotak. 8 kotak juga. Oke. Nah, seperti ini maksudnya sayangku. Jadi kalau udah sampai tingginya nih sesuai yang diinginkan, setelah dilipat dan berikut tutupnya, seperti ini. Oke. Nah, untuk menyambungkan dan plastik kanvas kita hanya bikin single crochet di sisinya ya. Nanti kita lihat. Oke sayangku.
Setelah selesai kita membuat motifnya sepanjang yang kita inginkan, sudah pas seperti ini. Sekelilingnya kita bikin single crochet ya, untuk menyambungkan plastik kanvasnya. Nah, itu plastik kanvasnya kita lipat seperti itu ya, seperti tadi ya, supaya dia ada lekukannya yang memudahkan untuk melipatnya. Dan jangan dicopot dulu penandanya, supaya kita tahu mana alas bawahnya, mana alas untuk tutupnya. Ini tingginya 27 kotak ini tadi ya. Nah, 27 kotak itu untuk 17 single crochet. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi saat menjahit atau merajut, menyambungkan dengan plastik kanvasnya, setiap sudutnya kita bikin 2 single crochet ya, supaya terbentuk bagus. Oke. Kemudian ini seperti ini contohnya, kita bikin single crochet. Jadi disesuaikan dengan panjangnya ya. Oke teman-teman, jadi penandanya jangan dibuka dulu, supaya kita tahu batas-batasnya. Kemudian pakai saat yang bikin single crochet, menyambungkan di sisi sebelah kiri dan kanannya. Untuk panjangnya kan tuh panjang tuh, itu kita kasih penanda juga supaya pas panjangnya ya. Nah, ini setelah selesai, tinggal kita bikin untuk kedua sisinya. Ini saya sudah bikin satu. Nah, ini untuk sisinya diawali kita bikin rantai sebanyak 9 ya. Kemudian HDC di rantai ketiga kita bikin HDC sebanyak 7, lalu sampai dengan 17 row ya. Nah, ini sama seperti tadi cara menyambungkannya ya ke plastik kanvasnya. Jadi sudutnya kita kasih 2 ya, supaya bagus. Oke. Saat merajutnya perhatikan. Nah, seperti ini agak tarik ya kalau kurang pas. Itu kan tergantung dengan tarikan teman-teman saat membuat saat merajutnya ya. Jadi supaya pas, sedikit ditarik. Kalau sudah pas nggak perlu ditarik ya. Oke teman-teman, nah ini kita bikin tadi sebanyak 17 ya. Kita sebanyak 17 single crochet. Karena harus sama dengan yang tasnya tadi ya. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita pasang pengaitnya. Jadi di kedua sisinya ini kita bikinnya ada kan kalau di badan tasnya itu 27 kotak untuk tingginya ya. Nah, untuk sampingnya kita kurangin 1, jadi hanya 26 kotak. Oke, 26 kotak tapi lebarnya jadi 10 kotak. Nah, nanti menyambungkannya, pinggirannya itu di kedua sisinya kita hanya bikin 17 ya, kan 17 row jadi 17 single crochet. Oke, nah ini cara memasang untuk pengaitnya ya. Jadi sisakan benang untuk menjahit pengaitnya. Caranya seperti ini. Atau teman-teman bisa cara sendiri, boleh, silakan saja ya. Karena masing-masing orang pasti punya trik tersendiri ya. Oke sayangku, nah ini caranya. Kita harus sama. Ini kita bikin 5 ini. Jadi 5 ke bawah kok, 5 kotak ya. Jadi diawali dengan 4 kotak, terus untuk menyangkutkan ke tali ke pengikatnya ini. Ke ringnya, maksudnya ke ring ke talinya. Di kotak keempat dan kelima ya. Nah, jahitnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan pakai jaring itu kotaknya kan lebih besar. Itu kita bisa pakai hooknya ya, karena ini plastik kanvas lebih kecil kotaknya. Saya jahit aja pakai jarum ya. Oke ya sayangku cintaku.
Tahap selanjutnya, di tahap ini kita pasang kancing dulu. Kenapa? Sebelum dipasang puring ya. Jadi untuk memudahkannya kita pakai alat gunting seperti ini. Renggangkan kalau kurang besar penutupnya ini, kita renggangkan supaya dia masuk. Lalu kita posisikan pas di tengah-tengah ya, teman-teman hitung berapa ininya untuk cari tengahnya atau memudahkan lihat dari bubble-nya ya. Jadi kalau bubble yang 9, jadi pas di tengah-tengah itu di bubble yang kelima. Jadi harus pas banget ya sebelum dipatenkan atau dikunci mati ya. Nah, setelah kita mendapatkan pas di posisi tengah sini, oke. Lalu kita kunci seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengencangkan, kita tekan pakai ini, gunting ini. Kita tekan ke samping seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum pasang puringnya ya, kita pasang kuncinya dulu. Kalau teman-teman punya bentuk kunci yang lebih keren, akan menambah cantik tas ini. Nah ya, lalu setelah ini kan pasti sepasang ya, ini untuk yang satunya kita renggangkan juga cepat dulu. Nah ini caranya sangat mudah ya, ini sengaja saya pilih ini yang gampang karena plastik kanvas ini kotaknya ke lubangnya kecil ya, jadi saya pakai model yang ini, nggak bisa pakai model yang lain, sudah saya coba karena kotaknya menghalangi ya. Tapi kalau pakai yang jaring itu lebih gampang kalau kita menerapkan pakai kunci model lain ya. Ini terpaksa pakai model yang simpel karena plastik kanvasnya tidak memungkinkan untuk memasangnya. Seperti itu ya sayangku. Jadi harus pas pasang kuncinya, oke? Sekarang di step pasang puring ya. Ini puringnya saya sederhana banget. Kalau teman-teman bisa menjahit, bisa bikin untuk kasih kantong pakai zipper untuk bikin puringnya ya. Tapi ini saya simple banget, hanya bikin sesuai dengan ukuran tasnya, kemudian dikelim seperti ini ya, dijahitnya. Ini jahitnya yang rapi ya, jangan terlalu renggang. Jadi kita jahitnya pakai jarum yang kecil ya, jadi kita selipkan di single crochet ini ya. Seperti ini cara menjahitnya. Kemudian teman-teman sesuaikan saja untuk puringnya ya, memakai motif apa ya, warna apa, sesuaikan saja ya dengan yang ada.
Nah, sekarang kita bagian menyambungkan sisi samping ya ke badan tasnya. Jadi ini dengan menggunakan hanya single crochet ya. Perhatikan sayangku, cintaku. Jadi kita tusuk di bagian sini, oke. Kemudian ini. Lalu kita bikin single crochet. Seperti itu ya. Tadi kita sisinya kita bikin 17 row ya. Jadi kita samakan di sini untuk memudahkannya. Seperti ini cara menyambungkannya antara badan tas dengan kedua sisinya ya. Hanya butuh ketelatenan dan kerapihan ya. Seperti saya sering bilang ya, supaya hasilnya lebih maksimal, teman-teman harus rapih. Jadi kalau rapih, meskipun motifnya sederhana, akan terlihat lebih cantik tampilannya. Juga menggunakan warna benang ya. Meskipun motifnya sederhana, karena warna benangnya bagus, jadi bagus. Tapi meskipun motifnya cantik, kalau menggunakan warna benang yang kurang menarik, hasilnya nggak maksimal. Seperti itu ya sayangku. Ini aku contohkan lagi ya, cara menjahit sampingnya supaya teman-teman lebih mengerti ya. Ini, pertama kita bikin ini ya, slip knot, lalu tusuk di ujung-ujungnya sini, lalu kita ambil seperti ini, oke, tarik. Lalu kita seperti ini. Ini cara awalnya ya, jadi paskan dulu di kedua sisi sampingnya ini, lalu kita tusuk, bikin single crochet. Nah ini sengaja ya supaya teman-teman lebih jelas lagi ya, ini cara menyambungkan sisi tasnya ya ke badan tasnya. Oke, kita bikin hanya single crochet seperti ini. Jadi jelas ya sayangku.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga akhirnya ya. Jadi teman-teman, saat merajutnya harus dengan hati yang gembira ya, supaya hasilnya maksimal. Karena kalau nggak mood, pasti sering salah. Oke, sayangku? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kemudian, bunyikan loncengnya, supaya sayangku tidak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih atas supportnya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Akhir kata, terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.